Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Amin. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita memulainya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini Ustazah Sari akan memberikan pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, jika di pekan lalu kita sudah membahas tentang sumber daya alam, hari ini Ustazah mau bertanya, masih ingatkah kalian tentang sumber daya alam yang sudah kita pelajari tempo hari? Ya, masih ingat ya? Sumber daya alam apakah sama ya di setiap wilayah? Misalnya, kita berada di Kota Blitar. Kota Blitar itu ciri khasnya dia punya sumber daya alam apa ya? Mungkin ada yang pernah lihat. Ustazah di jalan ada banyak truk besar. Di situ ngangkut banyak tebu. Oh, mungkin sumber daya alam kita yang paling menonjol adalah tebu. Betul. Oh, Ustazah aku pernah lihat. Kayaknya kan di Blitar itu ternak ikan koi. Ya, betul. Itu salah satu contoh dari sumber daya alam yang kita miliki di Kota Blitar. Nah, kira-kira di kota lain juga punya nggak ya sumber daya alam seperti kita? Atau misalnya yang terkenal, Ustazah kita di Indonesia punya komodo. Nah, apakah komodo ini ada di semua wilayah Indonesia? Atau di Pulau Kalimantan terkenal dengan barang tambang batu bara dan emasnya. Apakah di Pulau Jawa dan di pulau lain juga terkenal? Atau ada lagi misalnya yang terkenal adalah burung cendrawasih dari Papua. Apakah itu hanya di Papua saja? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang peta persebaran sumber daya alam. Apakah itu sumber daya alam hayati ataupun sumber daya alam non-hayati? Apakah itu sumber daya alam yang bisa diperbaharui ataupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui? Nah, disimak ya penjelasan Ustazah tentang peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar peta Indonesia kita yang tercinta. Nah, seperti yang kalian lihat, di Indonesia itu wilayahnya berpulau-pulau ya. Kita perhatikan. Di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, dan banyak pulau-pulau kecil lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Ada apa saja sih sumber daya alam non-hayati atau tidak dapat diperbaharui yang akan kita bahas adalah minyak bumi, bauksit, batu bara, besi, timah, emas, tembaga, nikel, marmer, mangan, aspal, belerang, dan yodium. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Yuk dilihat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya.
Barang tambang di Pulau Sumatera ada minyak bumi, batu bara, dan emas. Di Pulau Kalimantan ada minyak bumi, bauksit, batu bara, besi, emas, dan mangan. Di Pulau Jawa ada minyak bumi, besi, emas, marmer, mangan, belerang, dan yodium. Di Pulau Sulawesi ada batu bara, besi, emas, nikel, dan aspal. Di Pulau Irian Jaya dan sekitarnya ada minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga. Ini adalah peta persebaran sumber daya alam hayati atau yang bisa diperbaharui berupa hasil bumi pertanian, meliputi kelapa sawit, cengkeh, coklat, karet, kelapa, lada, kopi, tembakau, teh, padi, jagung, rotan, pala, sagu, dan vanili. Sekarang kita bahas per pulau ya, supaya lebih mudah. Pulau Sumatera ada kelapa sawit, cengkeh, coklat, karet, kelapa, lada, kopi, tembakau, dan teh. Di Pulau Jawa ada coklat, karet, kelapa, padi, kopi, jagung, tembakau, dan teh. Di Pulau Kalimantan ada kelapa sawit, kelapa, karet, rotan, dan lada. Di Pulau Sulawesi ada coklat, kopi, pala, rotan, jagung, dan kelapa. Di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua ada sagu, vanili, kelapa, kopi, dan pala. Kita lanjut yang terakhir ya, peta persebaran fauna di Indonesia. Fauna yang akan kita bahas adalah harimau, merak, beruang, orang-utan, gajah, tapir, badak, rusa, buaya, kerbau, kuda, macan tutul, jalak bali, komodo, burung kasuari, kanguru, dan burung cendrawasih. Sekarang kita bahas per pulau ya. Di Pulau Sumatera ada harimau, merak, beruang, orangutan, gajah, tapir, badak, dan rusa. Di Pulau Kalimantan ada beruang, orangutan, dan buaya. Di Pulau Sulawesi ada kerbau, tapir, dan kuda. Di Pulau Jawa dan Bali ada kerbau, macan tutul, harimau, dan jalak bali. Di Pulau Papua dan Pulau Komodo ada komodo, kasuari, kanguru, dan cendrawasih. Nah, itu tadi. Ternyata tidak semua sumber daya alam ada di seluruh Indonesia. Setiap wilayah punya sumber daya alamnya masing-masing. Nah, itulah kenapa kita harus bangga berada di Indonesia. Di Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dan ketika kita bersatu, kita semakin memiliki kekayaan itu. Untuk lebih memantapkan pembelajaran pada hari ini, Ustadzah punya tugas untuk kalian. Tugasnya adalah pilih 3 pulau di Indonesia. Kemudian, sebutkan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang kita pelajari, yakni terdiri dari sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam hayati berupa hasil pertanian, dan sumber daya alam hayati fauna. Misalnya, kalian pilih 3, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, disebutkan Pulau Jawa, sumber daya alam non-hayatinya 3.
terus sumber daya alam hayati yang berupa hasil pertanian 3, kemudian yang fauna juga 3. Itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anandaku semua memahami pembelajaran pada hari ini dan menambah wawasan kalian tentang Indonesia kita tercinta. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf apabila salah kata dan kurangnya dari Ustazah. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Insya Allah dengan semangat hari kalian akan lebih indah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.